Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing ya, berbagi pengalaman. Saya bukan montir ini teman-teman, hanya hobi saja. Jadi ini kita coba berani membongkar sendiri, overhaul ya. Kita punya basic, ada basic mekanik, dan berdasarkan juga buku pedoman reparasi mesin Serica dari Toyota Kijang. Ini adalah blok silinder dari mesin mobil Kijang saya, Kijang 5K 1500 cc tahun 91. Ini saya mau merakit metal duduk. Jadi mungkin ini pengalaman yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, mungkin ada gunanya. Jadi saya sudah korban satu set dari metal duduk ya, baret halus ini. Tapi kalau teman-teman bengkel saya bilang ini katanya masih normal saja ya. Saya kurang lega ya. Biasanya memang setelah di setel ini metal duduk ya tidak pernah dibongkar, tapi karena kemarin saya merasa putarannya itu ada ringan berat, akhirnya saya bongkar. Dan ternyata ada baret, harusnya tidak ada teman-teman, kalau menurut yang saya pahami dari montir atau tukang bubutnya. Yang pertama-tama teman-teman, itu yang perlu dipahami ketika kita mau memasang metal duduk baru dan metal jalan baru juga ya. Jadi ini sudah undersize 0,25, saya memakai metal duduk ini Daido 0,25, dan metal bulan atau truss washer dari Daido, dan metal jalannya juga Daido. Ada yang juga teman-teman pakai Taiho seperti itu teman-teman. Yang penting perlu diperhatikan, ini kan dari bengkel bubut, habis di kolter juga oversize nya dari silinder ini pasti banyak kotoran ya. Itu teman pastikan dicuci bersih dengan bensin. Tapi untuk yang bloknya itu, untuk silindernya segera diolesi oli nanti biar tidak berkarat. Kemudian diusahakan disemprot ya, kompresor ya, dikeringkan, atau pakai cara lain ya, usahakan semua bersih. Kemudian ini sudah saya pasang ya teman-teman, metalnya di sini. Ntar saya tunjukkan. Ini ada lubang oli, ini tembus ke bawah lewat sini teman-teman, yang melintang ini. Kemudian saling berhubungan, nanti tembus ke bawah juga ke bushingnya noken as. Itu ada di bagian sana. Sebentar saya nyalakan flashnya. Itu teman-teman bagian dari metal duduk dari noken as. Ini ada dopnya di bagian belakang. Itu ada 4 metal duduk dari noken as, 1, 2, yang tengah ini kosong, 3, dan yang depan ada 4. Ini seharusnya memang harus diganti ya teman, tapi kemarin saya ganti yang depan saja, karena untuk mengganti yang tengah ini teman, ini sebenarnya ada alat khusus ya. Ya bisa sih kita akali sendiri, tapi takutnya rusak karena memasang di bagian dalam ini dan menempatkan ini ya, lubang olinya harus pas ya teman-teman. Lubang olinya tidak boleh bergeser dengan lubang oli dari ini, dari askrek ini nanti teman-teman, dari dudukan askrek ini nanti lubang olinya harus tembus. Nah seperti ini nanti dia tembus, tapi kalau ini kan kosong, tidak ada metalnya, ini belok ke kiri kanan juga langsung ke pompa oli, dari filter oli. Ini masuk ke sini, ada pertigaannya di sini. Yang pertama itu teman-teman, pastikan lubang-lubangnya ini kita semprot ya, bersih. Terus kita isi lagi dengan ini teman, oli yang baru yang bersih. Nah, untuk gelontor lubang-lubang ini. Jadi nanti waktu start pertama yang masuk ke sini adalah oli yang sudah tidak bercampur dengan kotoran. Diusahakan seperti itu teman-teman. Dan kemudian sebelum pemasangan pastikan ini kering ya. Jadi ini tidak boleh ada oli, karena oli nanti juga akan sebagai pengganjal. Olinya nanti di atasnya ini teman-teman, nah di atas metalnya, bukan di bagian bawah. Jadi bagian ini kita lap semua bersih. Jadi pastikan punya ini teman-teman, tisu ini kalau lap kain nanti akhirnya lap itu kotorannya masih ketemu lagi. Jadi kalau ini kan langsung kita buang. Jadi ini pastikan kering. Kemudian pemasangannya pastikan ada dua metal ini, satunya berlubang, yang berlubang yang masuk ke ini
menempel ke silinder blok atau blok silinder, sedangkan yang tidak berlubang nanti menempel di cupnya ini. Jadi ada 5 cup, nanti ada tutupnya 5, dan ini ada bagian belakang yang ada dopnya. Ini dopnya noken as, dan ini ada dopnya air ya. Ini bagian kiri ini berarti adalah belakang, bagian kanan ini adalah bagian depan. Setelah dibersihkan benar-benar teman-teman, cupnya ini juga harus bersih, tidak ada oli di cupnya, dan kita pasang satu persatu. Yang di metal duduk ini, yang di blok pastikan lubang ini nanti yang ketemu dengan lubang ini, dan cowakan ini pastikan juga masuk di cowakan, dan dicek ya teman-teman, dicek ini kiri kanannya rata ya, jangan miring-miring, ini harus ditekan benar-benar dengan rata, dipastikan. Nah seperti ini. Jadi yang pertama aturannya adalah bersih ya teman, ini harus bersih. Dan aturan kedua adalah lubangnya ini pastikan kita gelontor dengan oli yang baru sampai keluar di ini noken as, di metalnya noken as. Dan yang ketiga, pastikan juga ini krek asnya, as kreknya juga bersih ya, dibersihkan, dicuci. Kemudian tiap pinnya ini kita gosok pakai kain seperti ini teman-teman, dipakai selendang ya. Tidak bisa saya tunjukkan, ini tangan satu seperti ini. Nah, dipakai selendang melingkar seperti ini, supaya teman-teman benar-benar sudut-sudutnya ini bersih. Dan ini kita cuci pakai bensin juga, nanti setelah mau dipasang baru tiap pinnya kita lumasi. Dan ini teman-teman, kita pastikan lubang-lubangnya ya, ini lubangnya harus bersih ya. Kemarin saya semprot pakai ini carbo cleaner, biar kalau pakai ini teman-teman WD nanti tetap basah ya. Ini pakai carbo cleaner biar kotoran di dalam lubang ini bersih, mur ini bautnya tidak terganjal waktu kita pasang, tidak ada ganjalan bagian dalam ini. Sebelum memasang sesuai prosedur, ini harus dilumasi ya, bagian ujung ini, bagian jeratnya, dan bagian bawah dari kepala baut ya, supaya nanti muternya licin. Ini prosedur yang ada di buku. Oke teman-teman, kita mulai saja merakitnya. Dipastikan yang pertama cupnya ini benar-benar sudah rata duduknya, metalnya ini pastikan sudah rata, tidak miring. Yang di cupnya juga rata, tidak miring. Dan pemasangannya sesuai urutan, jadi ada nomornya ya teman-teman, sudah ada nomornya. Ini nomor 5. Nah, nomor 5 ini artinya ada yang belakang, dan tanda panah ini adalah arah depan mobil, jadi nanti menghadap seperti ini. 5, 4, 3, 2, 1, semua sudah ada tandanya, tidak mungkin tertukar, dan ada angkanya serta tanda panahnya. Di bagian tengah ini ada namanya metal bulan ya teman-teman, ada di bagian kiri kanan ini tempat dudukan metal bulan untuk pergeseran truss washer, namanya truss, jadi pergeseran ke depan belakang itu ditahan dengan metal bulan. Jadi letaknya nanti di nomor 3, ditutupnya ini juga ada dudukan dari metal bulan atau truss washer. Jadi ada gerakan ke depan belakang itu ada limitnya, maksimalnya 0,3. Jadi ini masih standar punya saya ini untuk metal bulannya, ini masih standar ukurannya, belum banyak keausan di crankshaftnya. Nah, ini memakai standar seperti itu teman-teman. Kita mulai dengan memasang ini semua metalnya ke bagian blok silinder dan bagian cupnya, dan kita lumasi. Yang perlu saya sampaikan di sini hanya itu teman-teman, karena pengalaman kemarin saya korban satu set metal duduk ya, karena saya tidak memahami karakter dari tukang bubutnya yang memakai settingan
selisihnya mungkin 0 berapa mikron itu lebih rapat. Jadi nanti baru bisa boleh kita putar setelah tiap metal duduk itu dikunci momen sesuai torsi maksimalnya, torsi standarnya, baru boleh diputar, dan mutarnya adalah searah jarum jam. Jadi kalau dari arah depan nanti pastinya mutarnya ke sini teman-teman. Nah seperti ini, dan urutannya tidak kita buat bertahap teman-teman. Jadi satu itu setelah dikencangkan dengan kunci biasa sampai metalnya atau cupnya nempel benar, tiap cup itu nanti harus dikencangin total sampai ke titik momennya, titik standarnya, baru kita pindah begitu teman. Tidak bertahap pengencangannya. Yang saya lihat seperti itu di videonya Pak Dukun Mesin Channel, videonya Pak Toto. Sepertinya itu yang membuat kemarin terjadi baret, karena pengencangan itu malah saya buat bertahap. Peralatan yang kita perlukan adalah ini, tempat oli untuk mengoleskan oli, terus oil can untuk menyemprotkan oli, tisu ya teman-teman, tisu ini wajib ada, dan adalah kunci shock 14 ya, usahakan yang bagus kualitasnya, dan engkolnya untuk pengencangan pertama, palu kecil saja untuk memastikan dudukan cup itu sudah duduk di tempatnya, dan ini kunci torsi. Jadi kekencangannya nanti saya memakai standarnya Kijang, ini makanya harusnya cuman maksimal 6,6 kg per meter, tetapi kemarin saya tanyakan nanti kekencangannya 7,5 sampai 8 ya, mereka bilang 7 sampai 8 kilo. Jadi nanti saya pakai tengah-tengah aja 7,5, karena ukurannya katanya patokannya adalah kepala baut. Jadi kepala baut ini memakai kunci 14, sedangkan di stang piston memakai kunci 12, makanya beda tingkat momen kekencangannya. Yang pertama kita pastikan sudah bersih benar dari metal-metal ini teman-teman. Bagian ini juga tempat dudukan capnya, jangan ada kotoran. Dan di ini teman-teman, di bagian cupnya ini juga pastikan pemasangannya rata, tidak miring ya. Jadi juga yang di sini tidak miring. Dilihat kiri kanannya teman-teman. Dan kita pasang ini metal bulan. Nah, metal bulan ini teman-teman, bagiannya ada coakan, ini ada di bagian luar. Nah seperti ini, coakan ada di bagian luar dari ini teman-teman, cup ini. Jadi yang nempel nanti bagian yang halus, yang nempel ke sini. Ini bisa kita kasih oli sedikit untuk media tempel dari metal ini. Bagian yang ada coakan berada di sisi luar, karena tempat oli ya, coakan itu tempat masuknya oli teman-teman. Langkah pertama kita beri oli metal duduk yang ada di blok silinder ini teman-teman. Kita ratakan. Yang di bagian kerek as juga saya beri ini teman-teman. Nah sebenarnya bisa dibeli sambil nanti ya dipasang, masalah ini kita beri sedikit.
Selanjutnya kita pasang askrek. Hati-hati teman-teman, pastikan ini tidak jatuh dan posisinya udah benar. Bagian coakan ada di luar, yang ada spinya ini bagian depan. Pastikan tidak jatuh dari metal bulan tadi teman-teman. Dan ini jangan diputar-putar ya teman-teman, dalam kondisi seperti ini jangan diputar-putar sebelum nanti benar-benar tercapai pengencangan yang distandarkan. Kita beri oli. Ini pompa oli yang murahan teman-teman, ini tidak benar ya. Yang bagus yang dari kaleng, yang merah itu, jadi keluarannya juga enak, halus gitu. Ini terlalu keras, nanti nyiprat-nyiprat kemana-mana. Ini bisa oles pakai ini tangan saja ini teman-teman. Dan yang pertama adalah siapkan ini teman-teman, yang nomor 3, yang bagian tengah ya, bagian tengah cap nomor 3. Ini nomor 3 teman-teman, tandanya nanti menghadap ke depan, arah panah ini menghadap ke depan, dan kemudian dipasang metal bulannya seperti ini. Untuk yang di bagian cupnya teman-teman, nanti ini duduk di sini seperti ini. Nah, ini ada coakannya di sini. Ini bisa kita beri pelumas untuk media tempel dari ini teman-teman, metal bulannya. Ini ada 2, sebelah sini juga diberi pelumas. Seperti ini. Pastikan ini teman, coakan ada di bagian luar. Ini coakan ada di bagian luar. Dan kita beri pelumas di bagian metalnya, dan kita pasang sesuai arah panah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapin bautnya, diberi pelumas di bagian baut dan di bawah kepala baut. Putar dengan tangan ya teman-teman. Untuk yang pertama nanti kita pukul sedikit ya, karena ini belum duduk atau belum masuk ke ini teman-teman, ada noknya ini, harus bareng kiri kanan masuk ya teman-teman. Dimasukkan dulu bautnya untuk pengarah, kita pukul sedikit saja nanti cupnya. Nah, seperti itu teman-teman, ini sudah masuk. Cirinya ya ini bautnya ringan, dan bisa dilihat dudukan metal bulannya sudah pas. Coakannya kelihatan ya teman-teman, ada di luar, ada di luar. Seperti itu teman-teman. Nanti proses yang cup berikutnya, cup yang 4-nya sisanya, yang penting pastikan ini teman-teman arah panah ya, arah panah ini menghadap ke depan. Depan ini mana? Depan yang ada spi. Ini spinya saya solasi biar nggak lepas, walaupun sebenarnya kuat sekali nggak mungkin lepas. Sedangkan yang belakang yang bulat ini untuk dudukan flywheel, ini adalah bagian belakang. Jadi semua arah panah ini ke depan, urutannya 1 di 1, 2, 3, 4, 5. Itu saja nanti teman-teman. Untuk kelanjutannya nanti tinggal proses pengencangan. Pastikan ini
arahnya sudah benar teman-teman ya. Nomor 1 ini sudut lancipnya 1 2 3 tanda panahnya ada. Ini juga di krek asnya juga ada tanda panahnya. Nomor 4 nomor 5 ini tempat dudukan dari flywheel atau roda gila. Dan kita pastikan dulu ini sudah duduk benar capnya ini. Dikencangin pakai tangan sampai nempel semua. Kemudian kita ini teman-teman, kita lap ini bagian kepala dari bautnya ini. Tadi kan kena oli ya, supaya ini kuncinya nanti tidak ada peluang meleset ya teman-teman, mengurangilah potensi meleset. Dan pastikan ini metal bulan sudah duduk pada tempatnya. Nanti kita kencangin awal memakai stang biasa teman-teman, kemudian baru dilanjut dengan kunci torsi. Jadi tiap kap ini kita selesaikan sampai rata, baru pindah ke sini, biasanya seperti itu teman-teman. Dan keempat 1 dan 5. Selama proses penyetelan ini jangan diputar ya asnya teman-teman. Dan baru kita siapkan ini kunci torsi dengan setelan 7,5 kgm. Itu untuk satu cup kita selesaikan seperti itu teman-teman. Nomor 3 baru ke 2 4 1 dan 5. Pastikan ini di double check pengencangannya sudah sampai ke momen standarnya, dan baru kita coba diputar searah jarum jam. Jadi ini dari depan ya teman-teman, mutarnya ke sana arah jarum jam kalau dari depan. Dan ini dikembalikan ya, kalau sudah selesai penyimpanan ini dikembalikan ke 0, diputar ke kiri, kembalikan ke 0. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar, tidak ada masalah. Kita putar ke kanan ya, sepertinya ringan teman-teman. Nah ini berarti berhasil. Jadi selama proses pengencangan ini jangan diputar berlawanan jarum jam. Pastikan ini berputar dengan lembut ya teman-teman. Nah ini sangat lembut. Ini saya juga isi oli juga dari sini teman-teman, dan dari lubang ini membantu pelumasan awal ya. Ini berputar dengan lembut, tidak ada berat ringan. Dan ini juga cek gerak ke depan belakang, jadi fungsi dari metal bulan ini sangat kecil sekali ya gerakannya. Bagus ya teman-teman, masih standar ini, ada sedikit sekali. Ngetesnya dilihat dari sini aja. Ini saya dorong ke depan, ini pasti yang depan ini kendor ya. Nah ini teman-teman bisa
dilihat ini gerakannya sedikit sekali. Sekarang saya dorong ke belakang, nanti kalau pas ke depan ini pasti yang belakang seret sekali ya, dan dorong ke belakang maka yang depan akan rapat, yang belakang udah digerakkan. Ini berarti metal jalannya ini berfungsi dan celahnya standar, sangat pas ini teman-teman. Celah limit dari maju mundur atau thrust washer ini limitnya adalah 0,3 mili. Jadi teman-teman bisa mengganti metal bulan jika celahnya melebihi standar, diganti yang lebih besar. Ini saya memakai masih ukuran metal bulan, ukuran yang standar. Seperti ini teman-teman cara merakit metal duduk pada mobil ya, khususnya pada mobil saya ini Kijang 5K 1500 cc tahun 91. Nanti akan kita lanjutkan dengan merakit ini seal belakang, sealnya dudukan flywheel, dan bagian depan timing chain atau rantai kamrat atau rantai keteng. Sebelum memasang rantai keteng, biasanya kita urutannya adalah ini, memasang flywheel agar ini bisa diberdirikan, dan baru memasang piston beserta stang pistonnya untuk menyetel metal jalan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.